Rasuluh, la menghadap ke arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah. Alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Air darah berbujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Para dewan juri yang saya hormati dan para peserta IQ competition yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan setinggi puja dan sedalam syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Yang kedua, salawat beriringkan salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman kecerdasan, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelum saya memulai tausiah, izinkan saya memperkenalkan diri. Ismi Fahri Lutfi Winata, jalastu fi fasl tsani fi Ma'had Ihya'ul Quran. Nama saya Fahri Lutfi Winata, kelas 2 SMP, Pondok Pesantren Modern Ihya'ul Quran. Saya akan membawakan tausiah yang berjudul Bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sudah sangat jelas bagi kaum muslimin, yang dimana di dalamnya kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Ibadah puasa ini hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184. Yang kedua, selain dalam Al-Quran, di dalam kitab Taurat dan Injil juga sudah dijelaskan daripada keutamaan berpuasa tersebut. Pada zaman dahulu, kaum Yahudi berpuasa dengan meninggalkan makan dan minum kecuali hanya sekali. Para pendeta-pendeta Yahudi membuat peraturan-peraturan puasa mereka sendiri, mulai dari puasa telur, puasa daging, dan juga puasa ikan. Memulai tausiah, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi pada hakikatnya semua umat di dunia ini sama-sama mengakui daripada kebenaran berpuasa, tetapi caranya saja yang berbeda-beda. Puasa dalam syariat Islam sendiri ialah menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membatalkan seperti makan, minum, dan juga hawa nafsu, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Dengan niat berpuasa pada hari itu, Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguhnya segala satu itu tergantung pada niatnya dan akan mendapat ganjaran sesuai dengan niatnya pula. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang artinya Rasulullah SAW menerima kewajiban beribadah puasa pada bulan Ramadan ini pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, dan pada tahun itu pula Rasulullah dan para sahabatnya melaksanakan ibadah puasa. Dan dalam ibadah puasa sendiri memiliki beberapa hikmah yang dapat diambil, yaitu timbulnya rasa belas kasihan kepada kaum fakir miskin dengan sama-sama merasakan lapar dan dahaga seperti yang mereka rasakan setiap harinya. Yang kedua, mencerdaskan akal seperti yang telah dikatakan oleh
dari Luqman kepada anaknya yang berbunyi, "Wahai anakku, jika perut kamu penuh dengan makanan, maka akal kamu akan tertidur. Menyehatkan badan, seperti yang sudah disabdakan oleh Rasulullah, berpuasalah kamu, maka jiwa dan raga kamu akan merasakan sehat." Dan lain-lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Seluruh amal perbuatan manusia akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat, kecuali puasa. Karena puasa adalah hakku, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya, karena ia telah meninggalkan makan dan minum karena aku." Jadi marilah kita memperbanyak amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran dan bersedekah dan lain-lainnya. Sahabat Mu'az pernah berkata, "Suatu hari aku mengikuti Rasulullah SAW, lalu aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, sudahkah engkau memberikan aku sebuah nasihat yang dapat aku ambil manfaatnya?' Lalu Rasulullah menjawab, 'Jika engkau ingin bahagia, berkecukupan, mati syahid, dan terhindar dari panasnya mahsyar, maka perbanyaklah membaca Al-Quran dengan istiqomah. Karena Al-Quran adalah firman-Nya dan benteng dari syaitan.' Dan Rasulullah juga pernah bersabda, surga itu disediakan atas 4 golongan. Golongan yang pertama ialah orang-orang yang memperbanyak membaca Al-Quran. Golongan yang kedua ialah orang-orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang-orang yang menjaga perutnya. Dan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga perlu diperbaiki lagi ya dari beberapa orang yang Ustadz tadi komeni ya, karena ya ceramah ini atau pidato ini dilihat dari awal, kemudian isi dan penutup, sehingga menjadi satu kesatuan yang sempurna. Kemudian untuk penampilan atau gerakan atau ekspresi dari yang beberapa orang Ustadz sebutkan namanya tadi, ini juga harus diperbaiki, jangan terlalu kaku, mungkin tangan terus di dada, terus balik lagi, jadi santai-santai saja, rileks-rileks saja, nanti mampu mendukung kesempurnaan dalam kita menyampaikan pidato. Tapi karena ini anak-anak, adik-adik ini pemula-pemula, calon-calon, tidak mengapa. Jadi sambil berjalan nanti berangsur-angsur akan bagus. Ustadz dulu juga waktu awal-awal belajar sama seperti adik-adik anak-anak ini, karena sering turun, lama-lama nanti terbiasa. Jadi dalam perjalanan akan bagus. Kemudian untuk intonasi, anak-anak yang Ustadz tadi sebutkan namanya ini juga penting, karena intonasi ini menjadi tolak ukur ya jamaah atau mad'u mendengar ceramah kita. Kalau lurus saja, atau tinggi saja, atau rendah saja, ini tidak menarik. Jadi perlu ada intonasi turun naik, di mana harus tinggi, di mana harus rendah. Itu pun ya dibiasakan. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadap ke arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah. Alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi, al-ma'budi bi qudratihi ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Air darah berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.